Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai rekayasa miniatur rumah, di mana konsep miniatur rumah itu sudah anak-anak Bapak dapatkan, bahkan sudah ada yang mengumpulkan bahan prakteknya sehingga sudah bisa membuat suatu miniatur rumah sederhana dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Anak-anak Bapak, untuk pertemuan kita yang berikutnya pada materi yang keempat, kita membahas mengenai pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di sini nantinya diharapkan anak-anak Bapak dapat membuat suatu makanan dan minuman yang bahan dasarnya itu dari buah-buahan, dan nantinya kalaupun kita bisa menjual ataupun selain yang pertama tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya topik yang akan kita bicarakan nanti yaitu buah-buahan yang memang buah ini nanti akan kita olah menjadi suatu makanan dan minuman. Sebelumnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus anak-anak Bapak ketahui agar tidak lari dari materi yang sudah direncanakan. Di kompetensi inti ini anak-anak Bapak diharapkan dapat membuat suatu pengemasan bahan pangan dari buah segar yang nantinya akan menjadi makanan dan minuman. Di kompetensi dasarnya itu anak-anak Bapak akan diharapkan mampu untuk mengolah bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman sesuai pengetahuan dan rancangan dari bahan yang ada di wilayah tempat tinggal sekitar kita. Pada slide yang sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan untuk berikutnya kita membahas mengenai peta konsep yang tujuannya agar kita nantinya tidak tersesat pada topik materi yang sudah kita rencanakan. Di peta konsep ini ada garis besar yang berhubungan dengan judul, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di situ anak-anak Bapak bisa melihat ada 5 poin yang nantinya akan kita bahas secara berurut, yaitu pengertian buah segar, karakteristik buah segar, keuntungan dan manfaat dari buah segar, teknik pengolahan, dan tahapan pembuatan. Jadi di peta konsep ini kita sudah memiliki suatu aturan, gambaran apa-apa saja nanti yang akan kita bicarakan. Dan sebelumnya kita sudah membahas mengenai peta konsep, dan untuk yang berikutnya kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, anak-anak Bapak diharapkan mampu menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan suatu karunia yang memang cukup berlimpah. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi karakteristik atau sifat, kandungan dan manfaat, serta mengetahui teknik pengolahan, pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat pada wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dari siswa tersebut kepada lingkungannya. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah anak-anak nantinya diharapkan dapat merancang pengolahan bahan pangan buah segar
berdasarkan orisinalitas atau keaslian dari ide-ide yang jujur sehingga dapat dilaksanakan secara disiplin dan penuh tanggung jawab. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kita memahami tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasanya di masyarakat kita sering terjadi kesalahan konsep. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasannya jika bahannya itu mahal, penampilannya bagus, itu merupakan suatu panganan yang sehat. Faktanya adalah produk pangan yang sehat tidak seyogianya dilihat dari penampilan yang menarik dan harga yang mahal, melainkan kita harus mengetahui berdasarkan kandungan gizi yang ada di dalam produk pangan tersebut, sehingga kita tidak menjadi salah paham tentang konsep yang ada di masyarakat. Secara umum, kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan adalah yang pertama, di buah itu ada mengandung air, kemudian vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat yang memang kesemuanya itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pada slide yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai kandungan nutrisi yang terdapat pada buah. Kemudian kita masuk ke teknik pengolahan. Teknik pengolahan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses mengolah buah, karena ada hal-hal yang harus kita hindari di dalam pengolahan buah segar. Yang pertama adalah jangan terlalu cepat kita mengupas buah sebelum kita mengkonsumsinya. Maksudnya, pada saat mau kita konsumsi, disitulah kita akan mengupas buah tersebut karena tidak terkena oksigen dan campuran-campuran yang lainnya. Yang kedua adalah pada saat kita harus mencuci buah tersebut, itu usahakan jangan mempergunakan air panas, karena kalau mempergunakan air panas pada saat mencuci buah tersebut dapat menghilangkan vitamin dan nutrisi yang terkandung dari buah. Jadi yang harus kita hindari ini kalau bisa itu jangan kita lakukan, sehingga nutrisi dan vitaminnya tidak menjadi hilang. Setelah kita mengetahui bagaimana teknik pengolahan, maka kita masuk ke bagian teknik penyajian. Di penyajian ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam proses penyajian, yaitu yang pertama, prinsip wadah. Wadah maksudnya adalah setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah tersendiri secara terpisah dan tertutup, sehingga tidak bercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah teknik penyajian yang kedua, prinsip kadar air. Maksudnya di sini setiap pencampuran dengan air sebaiknya dicampur pada saat mau kita hidangkan agar tidak cepat rusak panganan ataupun buah yang akan kita sajikan. Prinsip yang ketiga adalah tidak membahayakan kesehatan. Maksudnya apa? Maksudnya hindari penyajian dengan menggunakan benda yang berbahan dari besi. Kemudian benda berupa tusuk gigi maupun dari plastik yang nantinya tanpa sengaja dapat kita makan sehingga dapat mengganggu pencernaan yang ada di dalam tubuh. Masuk kita ke teknik pengemasan. Teknik pengemasan ini tidak kalah penting dari dua teknik yang sudah kita bahas, yaitu teknik pengolahan dan teknik penyajian. Di teknik yang ketiga ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan
dalam pembuatan pengemasan untuk bahan pangan olahan buah segar. Yang pertama yang harus kita perhatikan untuk teknik pengemasan adalah kita harus mampu membuat suatu kemasan yang memang semenarik mungkin, sehingga orang yang melihat itu dapat tertarik dan kepingin untuk membelinya. Kemudian di teknik pengemasan yang kedua adalah berfungsi untuk menempatkan suatu hasil produk pengolahan agar memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusinya, sehingga bahan yang kita olah itu tidak rusak. Dan teknik pengemasan yang ketiga adalah di sini diharapkan ada rasa ketertarikan oleh pembeli atau konsumen pada saat melihat suatu kemasan, sehingga si konsumen tersebut akan bisa tertarik untuk melihat produk yang sudah kita hasilkan. Anak-anak Bapak sekalian, dari ketiga teknik yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu teknik pengolahan, teknik penyajian, dan teknik pengemasan, maka diharapkan anak-anak Bapak mampu untuk mengenal buah-buahan yang sudah ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita dan sudah sering kita mengkonsumsi dan memakannya. Tinggal saja bagaimana kita dapat mengolah buah-buahan tersebut menjadi suatu produk yang memiliki daya jual. Di slide ini anak-anak Bapak dapat melihat ada beberapa buah segar yang bisa kita olah. Yang pertama ada buah pokat. Buah pokat ini sering kita lihat dan ini merupakan suatu buah yang memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Jadi buah pokat ini sering kita buat menjadi campuran dari suatu panganan yang berupa es campur dan bubur yang nantinya menambah nikmat daripada bahan yang akan kita buat. Kemudian di gambar yang sebelah kanan itu ada kelapa. Kelapa ini setiap bentuk bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan. Jadi untuk kelapa yang mau kita bicarakan di sini adalah kelapa muda, yang mana sering kita melihat bahwasannya pada saat kita mengkonsumsi kelapa muda itu akan menghilangkan rasa haus kita dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian gambar yang berikutnya adalah pisang. Pisang ini ada beberapa jenis. Ada pisang barangan, ada pisang raja, dan ada pisang kepok. Yang sering kita manfaatkan di sini adalah pisang yang dapat dibuat menjadi panganan untuk keripik. Pada umumnya ini dipakai pisang yang memang lagi muda, sehingga mudah dalam pengolahan. Bagaimana dengan pisang yang sudah masak atau matang? Pisang yang sudah masak atau matang ini juga bisa kita olah menjadi panganan buah segar berupa kolak pisang yang dicampur dengan kelapa berupa santan dan ditambah dengan gula merah atau gula aren. Inilah beberapa gambar yang nantinya anak-anak Bapak bisa melihat gambar-gambar yang lain dari buah-buahan dan ada mendapat suatu inspirasi. Bahkan anak-anak Bapak bisa melihat bagaimana proses pembuatan dan teknik yang sudah kita bicarakan. Pertemuan kita yang keempat pada pagi hari ini, kita sudah bisa membuat
suatu pengolahan panganan dari buah segar yang memang modelnya bermacam-macam, dan ini tergantung dari kreativitas dari anak-anak Bapak tersebut. Jadi karena kita sudah dekat dengan ujian semester dan diharapkan nantinya kepada anak-anak Bapak akan membaca-baca materi yang akan diberikan berupa tambahan ataupun suplemen, sehingga nanti akan memperkaya wawasan anak-anak Bapak dalam materi pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Untuk itu Bapak mengharap kepada anak-anak Bapak agar rajin-rajinlah membaca dan berpraktek, walaupun hasilnya kadangkala belum sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak yakin suatu saat anak-anak Bapak akan jauh lebih terampil dalam hal pengolahan buah segar. Untuk hari ini sekian saja dulu materi kita. Nanti kita jumpa pada materi yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.